mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat, besar harapan dan dambaan kita semua digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat, insyaallah kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh, jemaah majlis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasa pagi hari ini adalah jadwal mengaji rutin kita. Alhamdulillah Al-Ustaz telah hadir bersama kita. Untuk itu mari sama kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak Pak. Nggak kompak. Coba semangat. Sekali lagi. Kalau sekali ini nggak semangat, nggak kompak, cek kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin wa na'buduhu ibadatal abidin wa nasta'inuhu isti'anal musta'inin wa nastaghfiru istighfaral mustaghfirin wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa tukrina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Wa qala fi ayatin ukhra, al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Subhanallahul azim. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan Allah, seluruh BKM, pengurus masjid yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa keistiqomahan kepada kita semuanya, terkhusus kepada seluruh pengurus, supaya nantinya kita melaksanakan kewajiban sholat berjemaah, terutama akan diberikan oleh Allah cahaya ketika kita meninggal, cahaya ketika kita di alam kubur, dan cahaya ketika kita nanti dibangkitkan menuju hari kiamat, dan kita seperti cahaya juga akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pelan-pelan itu nanti lama masuk surganya, ya kan? Tapi kalau yang
duluan dia. Amin ya. Kayaknya saya yang duluan. Bapak-bapak ikut belakang ya, ibu. Maka yang kuat aminnya itu duluan. Itu duluan insyaallah yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat sirat ya, seperti cahaya masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan Allah, saat ini awal pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama ya Pak, gelombang pertama dan kloter pertama ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita pahami sejenak berkenaan dengan kenapa orang mesti berhaji. Apa hakikat haji? Apa hakikatnya? Kemudian muaranya haji itu di mana? Ada 3 persoalan. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hakikat dari haji itu adalah, walaupun pemaknaannya adalah berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan dengan segala syarat dan rukunnya, tapi pada hakikatnya adalah haji itu mengenal. Coba kita perhatikan dan bayangkan semua bahwa bagaimana orang-orang yang sudah berangkat haji supaya mengenal ulang ini, orang yang setelah haji bagaimana dia supaya mengenal kembali, dan orang-orang yang akan berangkat haji di tahun-tahun ke depannya mestinya dengan pengenalan terhadap hakikat dari haji tersebut. Coba kita perhatikan, kenapa ini kok lain pemaknaannya Ustaz? Ya, ini barangkali lebih mendalam dan lebih memahami bahwa apa harkat martabat orang-orang yang berangkat menunaikan ibadah haji itu, sehingga mencapai hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Hajinya dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjaminkan surga. Yang menjaminkan surga. Kan banyak istilah orang-orang yang mau berangkat haji itu diistilahkan barangkali ya kan, banyak beredar di hadapan kita, oh kawan ini mau berangkat haji ya kan, jangan-jangan hajinya haji tomat katanya ya kan, Pak mau berangkat haji tobat, minta ampun tobat, apa yang tak dikerjakan dikerjakan, yang tak pernah sholat, yang tak pernah sholat berjamaah. Di sana begitu juga dilaksanakan. Tapi adakah pertanyaannya dengan sepenuh hati melaksanakan itu atau hanya sekedar kewajiban saja? Maka ada istilah tomat, berangkat tobat, pulang kumat. Itu dia. Pulang kumat. Tapi nggak apa-apa kalau cuma kumat, asal jangan berangkat tobat, pulang kiamat. Itu lebih berbahaya. Bapak, Ibu, orang tua saya yang dirahmati Allah, orang yang mau berangkat haji atau yang sudah berangkat haji lebih mengenal. Coba kita perhatikan, orang mau berangkat mestinya dia ikut manasik. Apa arti dari manasik itu? Prinsipnya adalah mengenal ilmu-ilmu tentang hal bagaimana kita melaksanakan dengan rukun dan syaratnya menunaikan ibadah haji, mengenal lebih dalam. Kemudian dengan sahabat-sahabat yang tak kenal satu sama yang lain jadi kenal, satu sama yang lain jadi kenal ya. Dari mana, dari kampung mana, dari desa mana, jadi kenal. Maka kemudian karena saling kenal mengenal ini, berangkat kemudian sampai pulang, maka dibuatlah komunitas arisan, perkumpulan haji tahun sekian, itu dia. Karena untuk mengenal, yang dikenalkan apa? Yang dikenalkan adalah Allah. Berangkat di pesawat, ratusan orang mengenal juga satu sama yang lain, saling mengenal.
nanti turun. Begitu sudah dibagikan ke maktab-maktab penginapan, mengenal. Nah, setelah turun, apa yang dikenalkan? Ini yang dikenalkan adalah paling utama. Kalau gelombang pertama, kloter pertama ini adalah Masjid Nabawi. Apa yang dikenalkan di Masjid Nabawi itu? Maka setiap individu orang yang menunaikan ibadah haji, terutama dari gelombang pertama, kloter pertama itu adalah arba'ina sholatan, 40 kali solat, la tafutuhu salatun, tak pernah tinggal satu waktu solat pun atau satu rakaat pun untuk solat berjemaah. Ini Pak, yang jadi garis bawah. Mengenal. Maka dikatakan al-hajju arafah. Haji itu mengenal. Haji itu di Arafah. Kalau orang tak dapat haji, maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, batal hajinya. Kalau tak dapat Arafah dia, waktu-waktu di Arafah, maka batal hajinya, mengulang. Maka siapapun yang ketika itu dalam keadaan bagaimanapun, mau sakit biasa, sakit parah sekalipun, maka menjelang waktu duhur dia harus diangkat ke Arafah supaya dapat mengenal dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hajinya itu pada prinsipnya adalah di Arafah. Maka di Arafah itu terkenal ada bukit, ya kan, ada tubuhnya namanya Jabal Rahmah. Apa itu? Tubuh itu untuk mengenali bahwa ada, kita punya orang tua, nenek moyang beserta istrinya, yakni Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Tapi jangan coba-coba yang mau berangkat ada niat-niat yang lain di situ. Itu memang Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang. Maka ada istilah dalam Al-Quran, sakinah, mawaddah, warahmah, kasih sayang. Jadi kalau ada niat-niat yang lajang-lajang ke situ, maka insya Allah di Arafah itu mesti akan dapat kenalan. Pulangnya menikah. Atau kalau sudah jut-jutan dia mau cepet-cepet di sana pun terjadi pernikahan, tapi setelah prosesi dari pelaksanaan haji. Kemudian yang janda, yang duda, begitu juga kenalan di Arafah itu. Pulangnya ya pulangnya pengenuh lah, begitu lagi. Begitu aja. Kenapa? Karena semua orang di situ berseru kepada Allah, meminta kepada Allah di Jabal Rahmah. Coba naik ke puncaknya itu, ke bukit itu. Minta dia, ya Allah. Tapi kalau bapak-bapak ada yang mau berangkat di sini, ada yang mau berangkat, ada ya kan? Tapi kebanyakan rata-rata yang sudah berangkat ini ya. Kalau nampak muka-mukanya muka haji semuanya ya kan? Jadi mudah-mudahan haji mabrur, jangan mabur ya. Haji mabrur. Karena laisa lahu jazaa illa al-jannah. Bapak Ibu, nah ini dia. Mengenal apa yang dikenal di Arafah itu, Pak. Kita dari tanggal 8 malam sudah masuk tanggal 9. Tanggal 9 apa yang dikenal, padahal di situ cuman rukunnya hanyalah sejenak dari sebelum zuhur sampai terbenam matahari. Apa Pak? Mengenal. Satu sama yang lain mengenal. Tapi yang pertama adalah bagaimana dari diri kita ini semuanya, Pak. Kenalkan diri kita ini kepada orang lain untuk mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Arafah. Kalau orang-orang yang tahu di Arafah itu hanya tugas dan tujuan, kan tidak ada pekerjaan. Salat, berzikir, mengingat Allah, mengenalkan diri kepada Allah kita ini. Kenapa demikian? Karena sudah jelas Rasul menyampaikan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu akan dirinya, maka dia akan tahu akan
Tuhannya. Arif nafsaka arrafaqallah. Oleh karena itu, kenalkan dirimu kepada Allah, maka Allah akan selalu senantiasa mengenali kita terus menerus. Kenali diri kita. Kenali diri kita. Kenalkan diri kita kepada Allah. Sama Pak, dalam Al-Quran dikatakan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian semuanya. Senantiasa ingat kepada kita semuanya. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Maka sudah jelas tugas dan tanggung jawab kita, terutama yang mau melaksanakan ibadah haji, itu adalah mengenal. Apa Pak? Duh, udah diam-diam nih. Tahu saya kalau udah diam-diam ini. Ini sami'na wa ata'na apa sami'na wa mantu'na? Aja dah dia ini. Dan diam-diam. Nah, ya. Mengenal, kenali diri kita ini. Hisab diri kita ini. Apa tujuan kita hidup ini? Bukankah Allah menyampaikan dalam surat Az-Zariyat adalah hanya liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hadir ke muka bumi ini hanya untuk beribadah dengan mukhlisin, setulus hati kita kepada Allah, tanpa putus-putus sampai akhir hayat kita, hatta ya'tiyal yakin, sampai datang maut kita. Jadi tak pernah terputus ibadah. Ini Pak yang mestinya dikenalkan diri kita kepada Allah, dikenalkan diri kita kepada Allah ketika kita berada di Arafah. InsyaAllah dengan apa yang kita lakukan itu kepada orang yang mau berangkat ini, maka Allah akan senantiasa mengenali kita. Terutama kita bisa dipertahankan untuk menguatkan amalan-amalan ibadah haji yang kita lakukan dari sebelum berangkat sampai pulang kembali ke tempat atau ke rumahnya masing-masing. Karena berapa banyak Bapak, Ibu, orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan Allah, orang yang sudah haji, berangkat haji, umroh, berulang-ulang, tapi pulangnya juga tidak membawa kemakruran. Dari mana kita melihatnya? Melihatnya tidak usah jauh-jauh. Orang yang betul sudah umroh, orang yang sudah haji, umrohnya diterima, hajinya diterima, maka dia tentunya akan memenuhi masjid di mana dia tinggal. Dia akan memenuhi masjid-masjid itu untuk melaksanakan sholat berjemaah. Maka karena itu, ayo kita kenalkan diri kita sebelum berangkat. Kita kenalkan kepada Allah. Di mana? Berjemaah, sholat berjemaah. Di sana orang-orang yang ibadah haji semuanya muaranya di mana Pak? Di sholat berjemaah. Di sholat berjemaah. Karena penegasannya, orang semua yang mengikuti manasik itu, penegasannya dari ustadz-ustadznya. Dan intinya adalah tak terlepas bagaimana ketika ke Madinah, ke Mekah, memahami bahwa sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu illa masjidil haram. Dikenalkan Pak dalam hadis Rasulullah ini yang tidak banyak didalami dan dimaknai serta dipahami oleh orang-orang, hanya memahamkan dirinya bagaimana dia terlepas dari 40 kali sholat berjemaah di masjid. Kenapa? 40 rakaat 8 hari sholat di Madinah. Padahal manfaat dan faedahnya sangat besar sekali. Kita kaji. Intinya di sini Bapak, orang tua saya. Kata Rasulullah, sholat di masjidku itu adalah lebih utama. Sholat sekali saja, maka kita seperti sholat di masjid kita Baitur Rahman ini berapa kali? 1000 kali. Ini arti pentingnya mengenal itu. Sebelum berangkat, maka sudah jelas siapa orang-orang yang dipanggil Allah itu adalah orang-orang yang sempurna sholat berjemaahnya. Kalau dia tidak sempurna berangkat, maka
ulangnya akan disempurnakan untuk sholat berjemaah, sehingga tandanya adalah dia hajinya mabrur, dia bertahan untuk sampai akhir hayatnya, sebagaimana Rasulullah sampai akhir hayatnya tidak pernah terlepas dari sholat berjemaah. Kalau ibu-ibu tinggal satu saja, apa? Sholat tepat pada waktunya, maka adalah jaminannya seperti pahalanya haji dan umrah juga. Begitu bapak berangkat dari rumah dengan berwudu yang sempurna, maka kata Rasulullah sama pahalanya haji dan umrah. Terutama ini ketika kita sholat subuh, kemudian kita duduk berzikir. Ya, berzikir juga dimaknai dengan mengaji Quran, dimaknai dengan pengajian, dimaknai dengan mengingat Allah. Tapi intinya ketika kita melaksanakan pengajian, jangan ada yang berzikir apapun, karena kewajibannya adalah tasmi', mendengar. Tak boleh ada zikir-zikir, itu sunnah. Tapi kewajibannya bagi dirinya laksanakan kewajiban, jangan dilaksanakan yang sunnah. Maka semuanya tetap menyimak, mendengarkan, karena itu lebih utama. Bapak Ibu, orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, muaranya ke masjid. Orang yang ke Madinah itu dia mesti 8 hari. Maka tidak ada sholat jamak di situ, tidak ada sholat qasar di situ. Karena dia dari meletakkan barang itu, ini sholat waktu sholat apa, langsung dilaksanakan sholat berjamaah. Kenapa dia kejar? Karena satu saja sholat berjamaah, sekali saja. Bagi Bapak Ibu, pertahankan yang sudah berangkat, yang belum berangkat, yakini dengan sepenuh hati, keikhlasan, supaya dia menjadi orang-orang yang tetap berjamaah di masjid dimanapun dia berada. Masjid dimanapun dia berada. Karena orang yang hajinya mabrur itu dengar adzan, di mana saja masjidnya, dia mesti berhenti untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apa itu? Penting sholat berjamaah. Saking pentingnya sampai Rasul mengatakan, ada yang menggantikanku menjadi imam, aku akan bersama anak-anak muda membawa kayu. Siapa yang tidak sholat berjamaah, maka aku akan bakar rumahnya itu. Ini sampai saking tegasnya dari Rasulullah. Andai kata tidak ada di rumah itu anak-anak dan perempuan-perempuan, mesti aku bersama pemuda untuk membakar rumah-rumah yang tidak sholat berjamaah. Ini saking pentingnya. Tapi kadang-kala akal sehat kita itu merubah. Dunia kita bisa hitung-hitungan, ekonominya pinter, hebat, tapi ketika amal ibadah datang panggilan Allah, maka hadirin bapak orang tua saya yang dirahmati Allah, banyak orang tak sampai ke sana, tak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Coba kita lihat ini. Ini kan sudah tua-tua, dekat-dekat semua ini. Sekarang anak milenial kan cuma imam saja. Ada berapa orang yang milenial? Coba kemana ini milenial? Bapak, ini karena tidak ada panduan motivasi dari orang-orang tua untuk menjadikan anak-anak muda itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang rajin beribadah. Padahal itu kata Rasulullah yang kelak di mana Allah Rasul memberikan jaminan bahwa nanti yang dapat pertolongan di mana tidak ada pertolongan adalah anak muda, pemuda, pemudi yang taat beribadah, taat ke masjid. Itu dia. Ini apa kita tengok ini? Dari dekat-dekat semua nampaknya ini, ya kan? Ya, dekat mana? Dekat dinding. Dekat dinding. Itu dia. Tapi berapa banyak ini kan cuma segelintir manusia, itu cuma mingguan ini. Apa orang tua ini yang jadi dilema masa depan kita, anak-anak kita, anak-anak muda-mudi kita, anak-anak milenial kita yang tidak kita persiapkan. Kalau kita ini kena saat ini tsunami, gempa kayak yang terjadi di mana-mana saat ini juga, bagaimana generasi-generasi anak-anak muda kita? Bapak orang tua saya, mari kembali. Sholat sekali di Masjid Madinah itu sama dengan 1000 kali sholat di tempat kita ini. Mestinya kita pahami, dalami, maknai dengan semaksimal mungkin supaya kita tidak jauh dari persatuan dan kesatuan. Karena persatuan dan kesatuan itu adalah berada di salat berjemaah, dan itu ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat-sahabat, berikut diikuti oleh tabi'in wa tabi'in. Bapak orang tua saya yang dirahmati Allah, fima siwa, kecuali
illa Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Berapa kali Masjidil Haram? Bahwa solat sekali di Masjidil Haram itu berjemaah sama dengan kita solat 100.000 kali di tempat masjid kita yang saat ini kita diami bersama. 100.000, Pak. Maka bagaimana orang tidak mengejar? Mestinya semua mengejar. Ke Madinah di Arba'in, di Mekah begitu juga. Bapak orang tua dikejar. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar. Nah, kita telisik lebih jauh apa yang menjadi manfaat. Kenapa walaupun di Madinah itu tidak menjadi prosesi dari haji, kenapa juga Indonesia ini terutama memberikan waktu sedalam-dalamnya kepada jemaahnya, kepada orang yang memberangkat untuk bisa melaksanakan arba'in. Bapak orang tua saya yang dirahmati 40 kali sholat, karena ada hadis Rasulullah yang manfaatnya sangat besar. Apa kata Rasulullah? Man shalla fi masjidi arba'ina sholatan la tafutuhu sholatun. Siapa yang sholat 40 kali. Ini Pak pemahamannya semuanya jemaah yang mau berangkat. Dan yang berangkat dipahami adalah siapa yang mendapatkan sholat 40 kali. Pak, sholat berjemaah tidak pernah tinggal di masjidku, kata Rasulullah, maka orang itu akan mendapatkan 3 hal. Apa yang didapatkan itu, Pak? Pertama, bara'atum minanar. Orang yang melaksanakan arba'in 40 kali sholat berjemaah itu, Pak, maka Allah akan membebaskan dari api neraka. Artinya, Pak, jaminannya adalah surga. Jaminannya surga. Orang yang arba'in itu belum lagi melaksanakan ibadah hajinya, masih perasa jadi Madinah arba'in. Kalau yang gelombang terakhir tentunya selesai menunaikan ibadah haji, prosesinya di Mekah, baru nanti belakangan biasanya di Madinah. Arba'in juga 40 kali, Pak, maka akan dijauhkan dari api neraka. Jaminannya adalah surga. Itu yang menjadi penjara. Tapi mereka tidak diajarkan pemahaman terhadap siapa, kata Rasulullah, yang sholat arba'ina yauman la tafutuhu. Tidak diajarkan bagaimana, kata Rasulullah, hendaklah dia sebelum berangkat atau setelah berangkat dia sholat 40 hari 40 malam tak pernah tertinggal di masjid 1 rakaat pun. Coba kita bayangkan, kalau sudah ada dalam diri kita orang yang mau berangkat, yang belum juga terliris bahwa dia akan berangkat, kalau sempurna kalkulasinya, kalau sempurna sholat berjamaahnya, mesti dia akan dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjamaahnya sempurna, artinya tidak pernah terputus 40 hari saja. Tapi kadang-kadang dari 40 hari ada kadang-kadang kita terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, ada barangkali kita juga yang terlambat 1 waktu, 2 waktu sholat. Nah, ini yang tidak menjaminkan kita, Bapak Ibu orang tua saya, tak sampai pemaknaan dan pemahaman hadis Rasulullah itu, yang ketika kita 40 kali sholat berjemaah itu akan mendapatkan surga, akan dapat, kata Rasulullah, surga. Yang kedua, Bapak Ibu orang tua saya dirahmati Allah, ini pentingnya muara orang menunaikan ibadah haji untuk lebih dipahami dengan penuh keikhlasan dan pemaknaan, bahwa yang kedua, siapa yang melaksanakan arba'in 40 kali sholat itu tak pernah tertinggal, maka dia akan dibebaskan dari adab. Dibebaskan dari adab. Maka sudah jelas, kalau ada orang sudah umroh, sudah haji, masih adabnya juga beruntung, maka itu pertanyaannya, barangkali dia dari pembiayaan, karena kata Rasulullah, kalau pembiayaannya suci bersih, maka ketika sudah naik kendaraan pertama, ketika kita melaksanakan
melaksanakan arba'in, maka kita akan dibebaskan dari sifat nifaq, munafik, dari sifat munafik. Kita tahu dalam kajian hadis berkenaan dengan sholat berjemaah, siapa orang-orang munafik itu? Kalau kamu, kata Abdullah bin Abbas, dengar adzan sehat walafiat, tapi kamu tidak melaksanakan, menjawab dari panggilan adzan dan melaksanakan sholat berjemaah, maka kamu adalah orang yang munafik tulen. Dengar panggilan Allah tapi tak mau datang dan mendatangi, menjawab, tidak menjawab dan tidak mendatangi sholat berjemaah. Bukankah juga Bapak Ibu, asqalus sholat, inna asqalus sholat alal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang yang paling berat untuk melaksanakan sholat berjemaah. Kapan itu? Fil isya wal fajr, di sholat isya dan sholat subuh. Nah, kita pahami, kalau ingin kita tahu orang-orang munafik, tengok dia sholat isya berjemaah dan sholat subuh berjemaah apa enggak. Padahal kata Rasulullah, lau ya'lamuna ma fil atama, andai kata orang itu tahu tentang manfaat dan faedah sholat isya berjemaah, sholat subuh berjemaah, la atau huma walau habwa, mereka akan datang walaupun dengan merangkak, sakit parah sekalipun. Ini batuk-batuk, demam, kena apa, sudah mulai, kenapa tak datang? Demam, batuk. Padahal kata Rasulullah, sakit parah sekalipun dia, mesti dia akan mendatangi sholat isya berjemaah dan sholat subuh berjemaah. Tapi karena tidak sampai nilai-nilai pengetahuan kepadanya, dia kalau datang sholat hanya malas saja yang ada, maka inilah tanda-tanda munafik. Atau dia melaksanakan ibadah udah malas, riak lagi, datang lagi riak, ingin hanya dilihat dan disanjung oleh orang lain, maka itu tanda-tandanya, dan itu akan diberikan salah satunya kepada orang yang malas melaksanakan sholat berjemaah, terutama sholat isya dan sholat subuh. Bapak Ibu, orang tua saya, ayo ini siarkan bagaimana kita sampai ke hadapan Allah, mengenalkan diri kita ke hadapan Allah, dengan salah satunya kita banyak dan beristiqomah melaksanakan sholat berjemaah. Karena tuntunannya adalah di Mekah, di Madinah dikejar sholat berjemaah, di Mekah dikejar sholat berjemaah, kemudian pulang. Kenapa tidak diistiqomahkan itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah untuk melaksanakan sholat berjemaah tanpa harus meninggalkan satu waktu atau satu rakaat? Dan kita tengok di lapangan secara real, secara nyata, berapa banyak orang-orang yang sudah haji di tempat kita atau di tempat-tempat yang lain, adakah dia istiqomah melaksanakan sholat berjemaah? Tapi kenyataan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan, masjidnya megah, masjidnya besar, masjidnya adem, dingin, sejuk, tapi belakangan makin sedikit jemaahnya. Naudzubillah. Sekarang pertanyaannya, berapa ratus yang setiap tahun berangkat umat Islam Indonesia, adakah bapak-bapak yang haji itu bisa memenuhi dan memakmurkan masjid-masjidnya? Semoga orang yang bisa memenuhi masjid, melaksanakan sholat berjemaah tiap waktu, tiap saat secara istiqomah, akan mendapatkan 3 hal. Pertama, dia akan terbebas dari api neraka, jaminannya adalah surga. Yang kedua, apa? Yang kedua, jauh terbebas dari adab, ujian, musibah, terbebas, Pak. Kalaupun datang adab, maka dia mesti mampu untuk menanggulanginya, memberikan solusi yang terbaik. Yang ketiga, akan jauh dari sifat munafik. Kita kenali diri kita, dan kita menjadi orang-orang yang istiqomah, sehingga kita tidak dikatakan orang yang munafik. Ini saja barangkali yang saya sampaikan. Barangkali sebelum
Kita tutup, sudah cukup, langsung doa ya kan? Nah ini ya. Oh doa dulu baru ada pertanyaan. Oh ya. Mari kita berdoa. Kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa ilmu yang kita kaji saat ini yang klasik, sebetulnya klasik, tapi mudah-mudahan menjadi momentum sehingga kita menjadi orang yang mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita pun akan senantiasa dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyati wal hajati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Ya Latif. Ya Mujibas sa'ilin ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini ya Allah adalah masa-masa pelaksanaan ibadah haji, persiapan menuju pelaksanaan ibadah haji. Ya Allah, tentunya ini adalah bulan yang suci, bulan yang rahmat, bulan yang dimana amalan-amalan baik kita dilipat gandakan oleh-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, terimalah amalan kami yang saat ini berapa saat kita duduk di masjid yang mulia ini. Jadikan ilmu kajian kami saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan satu di antara kami yang lain-lainnya menjadi saling kenal mengenal, sehingga kami lebih mengenal-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Oleh karena itu, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa suami kami, ampuni dosa-dosa istri kami, ampuni dosa-dosa orang-orang tua kami ya Rahman, ya Rahim. Ampuni dosa-dosa orang tua kami yang sudah meninggal, tempatkan di tempat yang selayak-layaknya, tempatkan ya Allah di penantian taman surga. Ya Rahman, ya Rahim, berikan pengampunan dosa-Mu ya Allah, dosanya ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, orang tua kami yang sudah mendahului dari kami. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas sa'ilin, ampuni dosa kami terhadap orang-orang tua kami ya Allah, disengaja tidak disengaja ya Rahman, karena tidak ada kebahagiaan kecuali kami menjadi anak soleh, terutama senantiasa mendoakan orang-orang tua kami. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas sa'ilin, angkat penyakit kami ya Allah, penyakit rohani dan jasmani. Ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Mujibas sa'ilin, ampuni dosa-dosa anak kami ya Allah, mudahkan segala urusannya, dekatkan ke rumah-rumah-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Pas lah, ada. Oh ada juga, masya Allah. Inilah yang apa ini? Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah haji Pak Ustaz, tadi kalau kita arba'in dapat 40 kali di Madinah, kemudian kalau kita sholat juga di Masjidil Haram, dan kemudian kalau kita wukuf di Arafah, tentunya semua ini kan dijanjikan Allah. Kalau tadi di Madinah, kalau kita sampaikan bebas dari neraka, surga jajanannya, dan kemudian yang kedua bebas dari ajar, dan ketiga bebas dari kemunafikan. Jadi semuanya ini kan kita berharap dan berkeinginan gitu, Ustaz. Berkeinginan untuk sana gitu. Artinya berkeinginan itu untuk mencapai apa yang disampaikan tadi. Dan menjadi pertanyaan saya, bagaimana kalau mau ke sana itu kan tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi kalau misalnya saya kepingin ke sana untuk mengejar apa yang Ustaz sampaikan tadi, tapi saya nggak punya biaya Ustaz untuk sana. Jadi artinya kalau yang berangkat ke sana itu atau mendapatkan yang tadi itu tentu orang-orang yang punya uang di sana Ustaz. Jadi bagaimana kalau orang yang nggak punya biaya untuk sana, apa yang dapatnya di sini Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab. Bapak Ibu,
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pahami, mengerjakan haji itu adalah kewajiban bagi setiap individu manusia terhadap Allah. Jadi kewajiban kita adalah mengerjakan haji hanya lillah, untuk Allah. Niatkan untuk Allah, untuk bisa kita sampai. Man istata'a ilaihi sabila, dan yang bisa berangkat itu adalah orang-orang mampu. Orang mampu. Pahami, jangan sekedar adalah hartanya saja, situasinya. Bukankah adalah bekal mampu itu syaratnya kan situasinya bagus, ada harta, ya kan? Ada harta. Tapi lihat kenyataan, berapa banyak orang yang mampu banyak duitnya tapi tidak ada kemauan. Jadi Bapak pahami di situ bahwa Allah akan memberikan kemampuan kalau ada kemauan. Berapa banyak orang tak mampu tapi punya kemauan dalam dirinya, besok katanya Pak Bupati bilang berangkat, Pak Gubernur bilang berangkat, biaya pulang berangkat sudah ada. Kenapa? Karena dari awal dia punya kemauan. Dari awal punya kemauan. Allah akan memampukan orang-orang yang mau. Ya Pak? Syaratnya sudah cukup, situasi dan kondisinya bagus, hartanya cukup, tapi dia dalam dirinya tidak ada kemauan. Tunggulah istriku aja dulu, nanti aku belakang. Kenapa Anda punya kemauan? Maka Allah akan memampukan orang-orang yang mau. Ini Pak, saya tidak punya apa-apa Pak. Saya dari Madura, tapi kemauan saya setiap waktu, setiap saat, apalagi orang-orang yang berangkat itu saya datang aja. Dia datang memberikan tausiah, datang belum berangkat. Tapi 2004 sampai saya tinggal di sana berturut-turut, alhamdulillah. Tak punya duit, saya jumpa dengan orang Arab, katanya, "Sub," katanya, "Ruh, bukroh, besok berangkat kamu." Orang Arab, tak punya duit, tak punya harta, tapi kemauan, terutama ya kan Pak, ketika ada orang-orang yang mau berangkat itu saya antar, pulang saya sambut tanpa mengharapkan apa-apa, ya kan? Jangan nanti berangkat malas kita ketika datang dia kita sambut, ya kan? Kenapa? Karena banyak oleh-olehnya. Sekurang kurma dan air zam-zam. Nah, jadi prinsipnya Bapak orang tua saya yang dirahmati Allah, ambillah istilah, ya kan? Mampu itu adalah orang yang mau. Jadi Allah memampukan bagi orang-orang yang mau. Itu dia, kenali itu dulu. Allah akan memampukan orang-orang yang mau. Tak mau dia segudang duitnya, sehat walafiat dia, entar katanya kan, entar dulu, biarlah istriku dulu. Atau kata istrinya, abanglah dulu, ya kan? Karena istri-istrinya tak punya kemauan. Tapi yang banyak rata-rata emak-emaknya, ibu-ibunya yang punya kemauan. Jadi intinya di situ Pak, punya kemauan. Dan berapa banyak orang membayarkan berkarung-karung kan? Ada banyak orang bisa haji pakai sepeda, pakai kereta. Kenapa? Karena punya kemauan, dia mau melaksanakan supaya sempurna rukun Islamnya. Maka Rasulullah menyampaikan, man aradal hajj, siapa yang sudah punya kemauan, falyu'ajjil. Artinya falyu'ajjil itu kalau ada duitnya segerakan dia. Karena kata Rasulullah, besok hari tidak ada yang tahu. Kalau dia mampu, man malaka zada wa rahilatan tuballighu ila baitillah, punya dia duit, sehat walafiat, tapi dia tidak mendaftarkan, falyamut yahudiyan atau nasraniyan, bisa jadi dia akan mati Yahudi dan mati Nasrani. Mampu dia Pak, tapi dia tidak dilaksanakannya, maka hati-hati, bisa jadi orang itu akan meninggal Yahudi dan meninggal Nasrani. Satu. Yang kedua kata Rasulullah, man aradal hajj, siapa sudah ada niat dalam hatinya, niat itu niat, ya kan? Jadi kemauan itu dengan niat dan usaha yang gigih. Berapa banyak tukang
pisang. Dia dari hasilnya Rp1, Rp2, Rp3, Rp10.000 dia simpan berangkat. Rata-rata orang Madura itu Pak dari pohon siwalan itu ngambil aren, disimpan berangkat. Karena memang mayoritas orang Madura yang saat ini adalah menjadi Madura saat ini dalam medsos saat ini menjadi tameng penghalau komunis. Itu mereka itu gelarnya harus haji. Kalau sudah haji dimuliakan. Pak Haji, berat semua. Dari mana mereka berangkat? Orang pada dasarnya cuma kerjaannya garam, ya kan? Itu bukan toke-tokenya dari luar Surabaya. Tapi prinsipnya rata-rata mereka punya kemauan menyimpan sedikit demi sedikit. Dan saya tahu karena saya orang Madura. Ya, makanya saya Zainal Arifin MA, itu artinya Madura asli. Ya. Artinya kita mau berangkat, tapi nggak punya biaya. Ada niatnya sudah. Mau kejar apa yang saya sampaikan tadi. Ada usaha. Ya usaha kita harus bilang. Itulah deh. Jadi kemauan itu ada niat, ada usaha yang gigih. Nanti akan Allah mampukan, panggilan akan ada. Kenapa saya katakan panggilan akan ada? Coba pahami di ayat 97 juga fihi ayatum bayyinatum maqam. Ada maqam. Maqam itu Pak dalam tafsirnya itu dan dalam kitab Akhbarul Makkah dinyatakan itu ketika Ibrahim dan Ismail selesai itu Pak maqam itu adalah bukti nyata ya. Ada kita di Masjidil Haram ada maqam ketika Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah sudah selesai pembangunan masjid itu, karena maqam itu adalah tempat pijakan membangun Ka'bah. Maka kata Allah, ijak maqammu, maqam itu tinggi setinggi-tingginya. Maka keluarlah firman Allah, wa'adzim fin nasi, panggil manusia itu, ya'tuka, mereka akan datang untuk dengan berbagai macam cara akan datang untuk menunaikan ibadah haji. Jadi Pak, artinya Pak, dalam diri kita yang lahir ini, yang belum lahir sudah ada dalam dirinya itu haji. Tinggal bagaimana menjemputnya. Bagaimana menjemputnya? Tadi dengan niat, dengan kemauan, dengan kerja yang keras. Maka insya Allah akan jadikan kerja yang keras Pak. Bisa jadi dia taat ibadah, sholat berjamaah, tak pernah tinggal. Itu dia kaitannya. Sholat berjamaah, dia kerja keras, cari kesana kemari, tapi sholat tak pernah sampai ke masjid, ya kan? Tak sampai ke masjid, nggak datanglah panggilan tadi. Kenapa? Karena nggak memenuhi panggilan yang pertama. Karena panggilan yang ada 3 panggilan. Panggilan yang pertama adalah panggilan sholat, panggilan yang kedua adalah panggilan haji, yang ketiga adalah panggilan mati. Panggilan mati. 3 panggilan ini anugerah Allah. Maka Bapak, ketika panggilan yang pertama dipenuhi, maka kata Rasul salahat kullah, semuanya akan beres. Maka akan datang panggilan haji itu Pak. Jadi istiqomahkan itu hubungannya kan Pak, sholat berjemaah. Sempurnakan sholat kita. Kadang-kadang kala kita menurut kebiasaan kita, tapi tidak menurut sunnah Rasul. Sholat itu bagaimana praktek sholat, bagaimana pemahaman terhadap sholat, bagaimana ketika niat pertama kita tidak sampai, ketika Allahu Akbar malah pikiran kita tak diputuskan tentang keduniaan, itu bisa jadi merusak dari amalan-amalan sholat berjemaah kita. Mestinya dari situ juga berbagi tingkat. Yang pertama insya Allah akan datang panggilan yang kedua, panggilan haji. Kalau bisa jangan panggilan ke rahmatullah duluan sebelum haji. Ini panggilan ke rahmatullah. Udah mati kita baru kita badalkan haji badal. Kenapa? Karena itu tadi konsep mampu tadi tidak dimaknai dengan niat yang utuh, ya kan? Dengan kemauan yang utuh dan perbuatan yang memang menjadi garis-garis besar untuk menuju kesempurnaan amal ibadah kita, terutama
berkenaan dengan salat. Sabar gantian. Begitu kan Pak? Alhamdulillah. Jadi kontennya perbaiki ayo dari salat kita, salat berjemaah kita. Kalau ibu-ibu tentunya adalah salat tepat pada waktunya. Kalau suami, ya kan, suami sudah adzan subuh belum bangun, bangunkan. Bang, sudah adzan. Sampai 3 kali. Kalau belum juga bangun, masakkan air hangat. Ya kan? Mau diapain? Jangan disiram. Dibuatkan teh, kopi. Nih udah bang, udah dibuat teh kopinya, ya kan? Kayaknya lebih awal ini dari sholat abang. Besok dia sholat berjemaah. Itu yang dapat pahalanya, karena sunnahnya adalah ibu-ibu sholat berjemaahnya di rumah, lebih utama pahalanya. Baik, ya cukup kayaknya, udah lebih nih kayaknya, ya kan? Kemana lagi? Ya, cocok bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama siapa, dari kelompok mana? Ya kan? Jemaah mana Pak Ustaz ya? Ya, jemaah status masih apa? Status masih jomblo. Pak Ustaz, ya, izin Pak Ustaz, ada yang bisa ditanyakan satu Pak Ustaz? Satu saja. Saya punya teman pengusaha dan pergi haji 1 kali wajib, 2 kali sudah sunat ya Pak. Kemudian dia niat mau mati di sana, Ustaz. Mau meninggal di tanah suci katanya. Niatnya begitu, Ustaz. Asal pergi haji. Namun tidak sampai, Ustaz. Sampai 10 kali pergi haji. Tidak sampai. Mati dia. Tapi yang ke-13 meninggal, Ustaz. Ke-13 mati. Yang ke-13 meninggal ya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Meninggalnya di sana apa di sini? Iya, pertanyaannya aku meninggalnya di sana, Ustaz. Nah, bagaimana, Ustaz, menurut Jadi jawabannya yang paling diterima yang ke-13, ya. Jadi yang kedua sampai ke-12 itu karena niatnya meninggal di sana tidak diterima. Jelas? Karena tak boleh kita berniat untuk meninggal di sana. Kita hanya pasrah berangkat lillah, hanya untuk Allah. Kalau Allah panggil, maka sudah jelas kita syahid atau syahidah. Kita sudah mati syahid, maka sudah jelas kita dimudahkan oleh Allah. Ya, tahu-tahu nanti kalau bapak yang berniat nanti dia akan meninggal di sana, tak jatuh-jatuh kerennya. Kerennya tak jatuh-jatuh dia, ya kan? Tapi dia tak berniat, nyatanya kena, ya kan? Keren. Dapat bantuan lagi asuransi, ya kan? Tapi berniat 13 itu yang niatnya meninggal di sana sudah jelas niatnya sudah kufur. Nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena kita pahami di Al-Imran 114, wa ma kana li nafsin an tamuta, tidak ada orang meninggal itu illa biidznillah, kecuali izin Allah. Tidak ada orang meninggal kecuali izin Allah. Maka kita harus yakini diri kita, pastikan Allah hanya yang membimbing kita, Allah hanya yang memberikan pertolongan dan melindungi kita. Maka ini bagus, dikirkan Bapak Ibu saat ini, dikirkan saat ini di surat Al-Imran ayat 173 terakhir, dikirkan. Apa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, 2 kata saja, tapi itu ya Allah mendekatkan diri penuh hati. Hanyalah Allah yang maha memberi pertolongan, dan hanyalah Allah yang memberi perlindungan. Jangan kau ini hasbunallah terakhir Pak, jadikan zikir harian sehingga lebih keyakinan kita, mati datang kita, karena Allah saja yang memberikan dan Allah melindungi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil 173 terakhir, 2 kata saja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, jangan tambah wa ni'mal maula, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil supaya diingat. Al-Imran 173 akhir, hanyalah Allah yang maha memberi, cukuplah Allah yang hanya memberikan pertolongan kepada kami, kepadaku, dan hanyalah Allah yang maha pemberi perlindungan, yang memberi perlindungan. Kenapa kita minta mati, belum mati waktunya? Nah, maka yang terjadi adalah yang 2 sampai ke-12 tidak diterima. Diterimanya mungkin yang ke-13 karena nggak berniat mau mati lagi, ya kan?
Aku nggak pernah mati-mati katanya kan. Aku dah nggak berniat mati, tapi pasrah dia kepada Allah, lebih pasrah, maka Allah meninggalkan. Mudah-mudahan beliau almarhum atau almarhumah yang disebutkan tadi menjadi orang yang bersama syuhada wassalihin, insyaallah dijaminkan Allah surganya. Demikian barangkali sudah cukup. Kita tutup doa pengampunan dosa kita, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Akhirul kalam waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan menambah ilmu dapat kita mengamalkannya. Demikian, mari sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah